Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Izati Andi Channel ya. Baiklah anak-anak, pada materi semester 2 IPA bab pertama yaitu mengenai organisasi kehidupan. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam organisasi kehidupan? Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sel. Nah, dari gambar ini ya, ada materi sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ. Hal inilah yang nanti akan kita pelajari di bab organisasi kehidupan. Yang pertama ada sel. Bisa kita perumpamakan sel itu ibaratnya adalah batu bata. Berarti misalnya tubuh kita ibaratnya adalah gedung atau rumah. Ya, coba perhatikan rumah atau gedung-gedung yang ada di sekitar kalian. Ya, bila kalian cermati gedung atau bangunan rumah tersebut ya tersusun dari beberapa batu bata yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dapat dikatakan bahwa batu bata merupakan salah satu bagian penyusun dari sebuah bangunan. Bagaimana dengan tubuh makhluk hidup termasuk kita manusia? Seperti halnya bangunan atau rumah, tubuh kita juga tersusun dari unit-unit kecil yang amat banyak dan tidak dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu. Bagian tersebut dinamakan sel. Jadi, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ya. Ini ada beberapa contoh sel yang kita amati menggunakan mikroskop, ya. Ada sel dari bawang merah. Ada sel gabus dari ketela pohon, ya. Ini ada sel dari akar atau batang monokotil dan dikotil. Ya, ini adalah contoh sel jika diamati menggunakan mikroskop. Jika tanpa menggunakan mikroskop, alat bantu untuk mengamati sel, maka sel tidak akan terlihat karena sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel itu termasuk makhluk hidup yang mikroskopis, ukurannya sangat kecil. Nah, di dalam tubuh manusia sendiri itu terdiri dari sekitar 100 triliun sel. Sangat banyak sekali bukan ya, 100 triliun ya. Misalnya otak kita itu terdiri dari kurang lebih 30 miliar sel. Kemudian sel darah merah sekitar 20 triliun sel ya. Dan dalam per 1 cm persegi kulit manusia itu terdiri dari 156.000 sel. Sel berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat dengan alat bantu yang namanya mikroskop. Diameter sel sendiri berukuran sekitar 2-50 mikrometer, di mana 1 mikrometer itu setara dengan 10⁻⁻⁶ cm. Kemudian bentuk-bentuk sel antara lain yang pertama sel itu berbentuk kubus ya, kalian sudah tahu ya, kubus itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk batang atau basil namanya. Karena ini gambarnya ada 2, maka disebutnya diplobasil. Kemudian sel juga ada yang bentuknya memanjang seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk bulat atau kokus. Kemudian ada yang berbentuk silindris atau silinder ya. Itu adalah beberapa bentuk-bentuk sel. Sel pertama kali itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke menyebut sel untuk menggambarkan struktur seperti kotak sarang lebah atau sel-sel sebuah penjara dari pengamatan
gabus pada ketela pohon ya. Jadi ketela pohon itu dibelah, diambil bagian dalamnya itu kan ada yang berwarna putih seperti gabus. Nah itu kemudian disayat atau disilet tipis, kemudian ditaruh di bawah mikroskop, diamati menggunakan mikroskop, kemudian hasil sel gabusnya seperti ini ya. Ini diibaratkan seperti sarang lebah oleh Robert Hooke ya. Jadi ini dia penemu sel pertama kali, yaitu Robert Hooke. Nah, bagian-bagian utama sel itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Yang kedua sitoplasma. Dan yang ketiga nukleus atau inti sel. Lalu ada apa saja pada bagian-bagian tersebut? Langsung saja kita cari tahu ya. Yang pertama ada membran sel. Membran sel itu letaknya di bagian paling luar dari sel. Kemudian dia tersusun atas lemak dan protein, disebut juga lipoprotein. Membran sel sendiri itu bersifat semi permeabel. Apa artinya semi permeabel? Artinya adalah hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu. Itu arti dari semi permeabel. Lalu apa fungsi dari membran sel? Karena tadi letaknya berada di paling luar, maka fungsi utamanya adalah melindungi seluruh isi sel ya. Jadi karena dia paling luar, garda terdepannya dari bagian sel, maka dia fungsinya melindungi isi dari sel atau bagian yang ada di dalam sel. Selain itu, membran sel juga berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Yang kedua adalah bagian sel sitoplasma. Sitoplasma sendiri merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Lalu apa saja organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma? Di antaranya yang pertama ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Jadi tempat pembentukan protein di dalam sel itu disebut ribosom. Kemudian organel sel yang kedua ada mitokondria. Berfungsi melakukan respirasi atau pernafasan sel, fungsinya untuk mendapatkan energi. Organel sel yang ketiga ada badan Golgi. Berfungsi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Yang keempat ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri dibedakan menjadi 2. Ada RE kasar atau retikulum endoplasma kasar dan RE halus. RE kasar itu adalah bagian yang menempel pada ribosom. Berfungsi dalam transportasi hasil sintesis protein. Jadi tadi ribosom itu kan fungsinya sebagai pembentukan protein. Setelah protein terbentuk maka akan ditransportasikan atau disalurkan. Siapa yang menyalurkan? Dia adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Yang kedua ada RE halus. Dia tidak menempel pada ribosom. Berfungsi dalam sintesis lemak, kolesterol, dan hormon. Organel sel yang kelima ada vakuola atau rongga sel. Dibedakan menjadi 2, ada vakuola berdenyut dan vakuola makanan. Vakuola berdenyut berfungsi untuk pengeluaran, sedangkan vakuola makanan berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Organel sel yang keenam ada plastida. Di dalam plastida terdapat kloroplas, yaitu zat warna hijau daun. Berfungsi sebagai apa? Untuk menangkap energi matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis atau pemasakan di dalam tubuh tanaman tersebut. Bagian sel yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Inti sel adalah bagian sel yang berukuran sangat besar. Inti sel ada yang berbentuk bulat, bulat telur, atau tak teratur. Fungsinya apa inti sel?
untuk mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Jadi otak dari sel itu adalah inti sel ya. Dia yang mengatur mengendalikan seluruh kegiatan di dalam sel itu adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel sendiri terdapat yang namanya anak inti atau disebut nukleolus. Nah, ini adalah ada dua gambar sel ya, yang sebelah kiri ini adalah sel hewan, yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Bisa anak-anak amati bagian-bagiannya ya. Mulai dari yang paling luar ada membran sel, ada nukleus, ini inti selnya. Di dalam inti sel ada anak inti namanya nukleus, nukleolus ya. Kemudian ada sentriol, RE halus ya. RE kasar tadi yang menempel pada ribosom, kemudian ada mikrotubula, ada ribosom, badan Golgi, mitokondria, sitoplasma, lisosom. Ya, dari gambar ini bisa anak-anak amati perbedaan dari kedua sel ini. Lisosom, sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Vakuola, ini yang sangat besar ini ya, berupa cairan tadi, di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Kemudian apalagi ya, kloroplas atau plastida ya, di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada ya. Kemudian ini nah beberapa perbandingan sel hewan dan tumbuhan beserta perbedaannya. Ada 5 perbedaan. Dinding sel itu di sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Lisosom di sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Sentrosom di sel tumbuhan tidak ada, di sel hewan ada. Plastida itu di sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Vakuola sel tumbuhan ada, di sel hewan tidak ada. Itu adalah beberapa perbedaan atau perbandingan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, kemudian untuk tugas proyek atau tugas anak-anak di rumah ya, tugasnya membuat model sel. Contohnya ada di buku paket halaman 10 sampai 11 ya. Contoh pembuatan model sel yang sudah jadi seperti berikut ini. Nah, bisa anak-anak amati ya. Ini bisa dibuat dari gabus ya, kemudian dicat, kemudian ditempel dan diberi bagian-bagian dari organel sel tersebut ya. Bisa anak-anak lihat dari gambar berikut. Nah, ini beberapa contoh dari pembuatan model sel ya. Ini juga bisa kalian variasikan dengan malam ya. Kemudian nah, ini beberapa contohnya. Bisa anak-anak pause supaya lebih jelas dalam melihat contoh-contoh berikut ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembuatan model sel ini, anak-anak bisa mengakses link video pembuatan sel tumbuhan yang ada di dalam video Izati Andi Channel. Kalian ketik saja membuat sel tumbuhan ya. Jika kurang jelas, anak-anak bisa bertanya lewat grup kelas. Kemudian waktu pembuatan model sel ini saya kasih waktu selama 2 minggu ya. Batas waktu mengerjakannya 2 minggu. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri di rumah karena masih dalam masa pandemi. Bisa juga kalian kerjakan kelompok bagi anak-anak yang rumahnya dekat antara teman yang satu dengan teman yang lain, maksimal 2 anak. Oke, jadi sekali lagi waktu pembuatannya saya kasih batasan 2 minggu. Kemudian pembuatannya boleh berkelompok 2 orang atau dikerjakan sendiri di rumah. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.